Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman KPPS di Bimbela Channel. Kali ini bahasan kita adalah terkait dengan tata cara pengumuman sah atau tidak sahnya surat suara yang berasal dari dalam kotak suara ya. Yang baru bergabung menemukan channel ini silahkan bisa diklik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami di Bimbela Channel. Oke Bapak Ibu teman-teman semua, langsung saja. Jadi kita tahu bersama bahwa tata cara pengumuman sah tidak sahnya surat suara ini ataupun pelaksanaan pengumuman ini, penghitungan suara dimulai dari jam 1 ya, jam 1 siang, jam 13.00. Yang pertama, bahwa pembacaan pengumuman suara sah atau tidak sah ini dilakukan oleh Ketua KPPS ya, yang nanti dibantu oleh KPPS 2 dalam membuka surat suara. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan menyebutkan kata paslon diikuti nomor urut. Pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Nah, kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Ini ketika tidak sah ya. Contoh Bapak Ibu, paslon 04 sah misalnya. Atau surat suara tidak sah karena tidak tercoblos, ataupun karena robek dan lain sebagainya. Ini ketika tidak sah. Paslon 04 tidak sah karena tidak tercoblos. Itu contohnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk yang pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dilakukan dengan cara menyebutkan kata partai diikuti dengan nomor urut partai politik dilanjutkan dengan kata sah. Apabila suara sah untuk partai politik atau menyebutkan surat suara tidak sah, kemudian diikuti penyebab tidak sahnya. Contoh, partai 01 sah, atau surat suaranya tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan kata partai diikuti dengan nomor urut partai politik dilanjutkan dengan kata calon, diikuti dengan nomor urut calon lalu disebutkan kata sah. Apabila suara sah untuk calon dari partai politik atau menyebutkan surat suara tidak sah, kemudian disebutkan penyebabnya apa. Contoh, partai 01 calon 03 sah. Partai 01 calon 03 sah. Contoh, ketika tidak sah nanti disebutkan juga penyebabnya seperti yang lain ya. Surat suaranya tidak sah karena tidak tercoblos atau tercoblos di luar kotak yang disediakan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pemilu anggota DPD menyebutkan calon diikuti dengan nomor urut dengan kata sah, atau menyebutkan surat suara tidak sah kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Contoh, calon 02 sah, surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Ketika tidak sah juga disebutkan. Berikutnya Bapak Ibu, penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. Poin berikutnya, setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun, menghitung, dan memisahkan. Apa yang disusun, yang dihitung, yang dipisahkan? Pertama, surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon diikat dengan karet per 25 lembar. Jadi tiap 25 nanti diikat untuk lebih memudahkan. Kemudian kedua, partai politik dan calon anggota DPR diikat dengan karet per 10 lembar. Berikutnya, partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten atau kota atau calon perorangan anggota DPD diikat dengan karet per 10 lembar. Nah, ini untuk
pasangan calon diikat karet per 25 ya. Kalau parpol dan calon anggota DPR itu 10 lembar, parpol dan calon DPRD Kabupaten Kota 10 dan DPD juga 10. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis pemilu ya. Oke. Yang kedua, surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis pemilu diikat dengan rincian. Yang pertama, pemilu presiden dan wakil presiden diikat dengan karet per 25 lembar surat suara ya. Jadi kalau pemilu Wapres, Capres dan Wapres itu memang harus 25 diikatnya biar memudahkan Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota diikat dengan karet per 10 lembar surat suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis pemilu. Berikutnya, hasil penyusunan dan penghitungan surat suara dicocokkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan pencatatan pada formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Apabila hasil pencocokan telah sesuai, Ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS, kemudian menandatangani formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu, diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta saksi hadir dan bersedia menandatangani. Oke. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-6 atau ke-7 atau anggota KPPS yang memiliki kemampuan menulis dengan baik, membuat dan menggandakan formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dengan cara: yang pertama, mengisi formulir model C hasil salinan untuk masing-masing jenis pemilu mengacu pada data dan informasi yang tercantum pada formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu yang telah disahkan oleh Ketua KPPS. Ya, acuannya adalah formulir model C hasil ya. Nanti dituangkan ke dalam model C salinan. Yang kedua, menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan oleh TPS. Jadi di tahun ini Bapak Ibu kita harus menyediakan namanya laptop dan print scan ya, yang nantinya fungsinya adalah untuk menggandakan salinan yang telah kita buat ini untuk diberikan kepada saksi, PPS, TPK, Panwas dan lain sebagainya. Poin ketiga, menandatangani formulir model C hasil salinan baik terhadap formulir model C hasil salinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maupun terhadap formulir model C hasil salinan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Jadi semuanya nanti C salinan asli, C salinan hasil scanner atau printer nanti juga ditandatangani. Diikuti oleh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Oke. Berikutnya, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS kedua atau ketiga membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Ini tugas Sirekap ya nanti ya. Kemudian kegiatan pembuatan dan pengadaan formulir model C hasil salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C hasil salinan dengan bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam huruf K. Poin berikutnya, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima memasukkan formulir model C hasil salinan yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik ziplock untuk disampaikan pada KPU atau kabupaten atau kota. Oke, itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan ya. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kita sampai dulu di sini ya. Di poin M, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima memasukkan formulir model C hasil salinan ke dalam amplop ziplock ya untuk disampaikan pada KPU. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.